penonton bayaran, wuh, gitu ya. Penuh banget supporter kita sore hari ini teman Pro 2. Dan kita juga lagi live streaming di YouTube kita RRI Palembang. Jadi kalau kamu mau kirim pertanyaan langsung aja ke RRI Palembang ya di YouTube-nya atau juga di WhatsApp kita di 0816 1106 916. So, aku bakal present dulu deh dua bintang kita sore hari ini. Ada Brigita dan juga Tengku. Hai. Halo Tengku. Ih, centil banget deh. Halo Tengku. Halo Kakak. Oke, ini kenalan dulu dong. Brigita sama Tengku ini adalah perwakilan RRI Palembang ke Bintang Radio 2023 di Manado ya. Iya. Oke, dan sore hari ini kita bakal mengenal lebih jauh. Sebenarnya kalau dari Brigita sendiri aku ngelihat profilnya juga di Instagram, stalking ternyata ya ini orangnya. Ini udah dari kapan sih Brigita mulai nyanyi? Mulai lomba nyanyi atau mulai nyanyi-nyanyi ya? Mulai nyanyi-nyanyinya deh. Kalau mulai nyanyi-nyanyi dari belum sekolah. Dari belum sekolah. Gitu. Oh, emang darah-darah nyanyi tuh ada ya? Iya. Hobi nyanyi emang udah dari kecil. Emang hobi nyanyi Iya. dari kecil. Oke. Itu kalau udah mulai lomba-lomba nyanyi-nyanyinya itu di umur berapa tuh? Kalau nggak salah kelas 3 SD. Kelas 3. Udah pernah lomba nyanyi di Palembang. Oh, Provinsi langsung. Oh ya, dia udah ke provinsi langsung lagi ya. Aduh, tapi Brigita aslinya dari mana? Kalau ditanya aslinya kelahirannya Palembang. Kelahirannya Palembang. Tapi dari kecil emang udah di Batu Raja. Oh, dari kecil di Batu Raja. Iya, Kelahirannya Palembang nih teman Pro 2. So, nah kalau dari Brigita ini aku juga punya ada Tengku sama Lubis. Halo, selamat sore Tengku. Halo Kakak, sore. Aduh, masih cakep ya potongan rambutnya ya. Masih dari cakep, waktu itu baru ya. potong rambut semalam. Masih on point ya potongan rambutnya dari waktu itu ternyata. Oh iya, yang dari kemarin ya? Iya ya. Yang kemarin Dia berantakan. nungguin ya. Dia nungguin banget, tunggu kak, aku Iya. potong rambut dia bilang. Tapi hari ini dia datang on point banget loh. Ini juga perwakilan RRI Palembang ke Bintang Radio. Tengku, gimana kamu stay-nya di Palembang atau di tempat lain juga? Kebetulan Tengku kerja di Lahat. Kerjanya di Lahat. Jadi tadi pas hari Rabu dapat pengumuman itu lagi kerja. Oh, Iya, lagi kaget kerja. juga. Jadi langsung dibuatin surat tugas dari RRI kan langsung ngadep ke kepala unit. Langsung besoknya pulang hari Selebrasi Kamis nggak tuh? Selebrasi nggak tuh di tempat kerja kan? Gitu kan? kemarin. Tapi kalau asli Palembang. Asli Rumah di Palembang. Oh, rumah di Palembang, asli Palembang. Dan sekarang kerjanya udah lama atau baru? Kebetulan baru 2 minggu. baru Iya, baru 2 dua minggu. Sorry, baru 2 minggu dia di-spend langsung. Mohon maaf banget ini atasannya ya. Tapi langsung disupport semua Oh, disupport banget ya para pegawai teman-teman disupport, juga iya. ya. Wow, nah mereka berdua ini teman Pro 2 perwakilan ya dari RRI Palembang pastinya ke ajang Bintang Radio di Manado nanti. Dan for your information, Bintang Radio ini adalah salah satu lomba ajang menyanyi pertama banget di Indonesia. Dan sekarang perwakilan Palembang akhirnya masuk ya setelah tahun kemarin kita absen. Akhirnya banget nih. Nah, tapi kalau dari Tengku sendiri, ini sejak kapan sih mulai tertarik di bidang tarik suara? Kalau Tengku sendiri dari SD, Dari SD? kecil sama Kak Gita. Oh, sama. Sebelum sekolah. Oh, sebelum Karena sekolah. kebetulan kan saya orang Batak, jadi dari kakek juga udah ada darah Oh, yang penyanyinya nyanyinya juga. gitu. Iya, jadi memang dari kecil udah suka nyanyi. Oh, ini nih kalau kumpul keluarga pasti merdu nih obrolannya ya. kayak bukan kumpul Iya, keluarga. nyanyi pasti, nyanyi kalau ya. sekeluarga udah kumpul. Karaoke. Karaoke, bener. Tapi kalau lomba-lomba sendiri Tengku Kalau lomba sendiri Tengku mulai lomba nyanyi itu dari SMP kelas 1 dari SMP kelas 1. langsung lomba nyanyi Oh, dan tingkat kota. oh, tingkat kota. Wow, jadi emang dari kecil nih teman berdua, mereka berdua emang tipikal yang ya punya bakat, kita kelihatan banget talentanya dari kecil ya. Nah, tapi kalau sekarang nih kesibukannya apa aja sih kalian berdua? Kak Gita dulu mungkin. Aku, kalau aku sih kesibukannya manggung ya. Manggung ya, Manggung, emang ya. udah penyanyi banget nih kita punya ya. Tapi kalau Brigita sendiri katanya bukan cuma di Bintang Radio aja nasional, tapi sebelumnya udah pernah 3 atau 4 kali gitu. Iya, FLS 2N itu 2012 sama 2015 udah pernah. Wah. Aduh, bisa diceritain gak sih gimana awalnya banget kamu ikut pertama kali ajang nasional itu? Awalnya ya coba-coba sih Kak. Jadi kayak apa ya? Keinginan tadi kan, aku hobi nyanyi, aku pengen deh ngembangin bakat aku, kayaknya oke. bisa, pede gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat lawan atau musuh gitu kan, teman-teman tuh kayaknya keren-keren banget ya. Oke.
akhirnya sempet minder juga sih sebenarnya. Oh sempet minder. Iya. Sorry soal Brigita sempet minder ya. Apalagi aku ini. Sempet minder juga sih, tapi ya puji Tuhan Tuhan kasih kesempatan gitu kan untuk mewakili Sumatera Selatan sampai ke nasional, bahkan ya bisa dihitung 3 kali, ya 2 kali 3 kali lah. Wow, sempat ke NTB juga? Iya, Oh, 2012. 2012, sempat 2012 dia udah ke NTB. Sorry aku masih main tuh itu ya kerjaannya ya, masih bolos gitu ya sekolah. Oh, jadi emang ke NTB? Iya. Waktu 2012. Iya. Dan pulang dari situ apakah kamu langsung merintis karir kamu sebagai seorang penyanyi atau kamu Iya. vakum sebentar? Nggak vakum sih. Kalau untuk nyanyi aku nggak pernah vakum pernah sih Kak. vakum Iya. ya? Jadi memang ya terus berjalan ya kan, dapat job sana sini. Misalnya kayak aku kan band ya, jadi sering Sempat nge-band juga? Iya. Oh, nge-band. Oke. Jadi kamu vokalis di band kah? Iya. Vokalis. Dan sekarang masih ada bandnya? Masih. Oh masih. ada. Ini bagus deh. Aku pikir dia udah solo karir ya karena kayak bersinar ya. Tapi kalau untuk dari band sendiri kamu sekarang manggungnya kebanyakan di Batu Raja Di kah? Batu Raja, Atau iya. di Palembang juga? Di Batu Raja. Di Batu Raja Di ya? Batu Raja. Oh, tapi sempet katanya kuliah di Jogja ya? Iya, di Sanata Dharma Jogja. Oh, apakah selama kuliah di Jogja kamu juga nyanyi-nyanyi di panggung-panggung di situ? Kalau nyanyi panggung-panggung sih enggak ya, lebih senang menikmati sih kalau di sana memang. Emang kotanya emang kota-kota konser Iya ya? betul. Kalau manggung paling di kampus sama-sama Oke. anak-anak kampus gitu kan. Kalau di luar senengnya nongkrong Oh, nikmati. biasa ya kita seringnya nongkrong sama aja sih kak gitu. Oke, nah kalau Tunggu sendiri nih, kalau sekarang kan baru 2 minggu kerja, Iya. terus tiba-tiba kayak disband, Disband itu langsung. ada rasa gimana gak sih? Pasti nggak enak sama teman-teman di kantor, ketemu kepala unit kan. Memang lagi ada kejar target karena akhir tahun. Tapi sekali lagi kepala unitnya sangat Baik banget support, ya? sangat support oke. karena kan ini mewakili Sumatera Selatan juga kan. Dan dia bangga juga saya bisa mewakili Sumatera Selatan. Jangan-jangan kepala unitnya lagi nonton nih ya? Amin. Kak Adi namanya. Kak Adi Iya, ya, Kak oke Adi. boleh disapa Kak Adi ya. Tapi kamu sendiri ya Tengku, itu kan dari SD udah ikut lomba-lomba ya. Sampai kapan kamu terakhir kali lomba yang paling kamu ingat tuh lomba apa? Terakhir Yang untuk menyanyi. 2022. 2022 di tingkat, tahun kemarin ya? Iya, nasional Pekan Seni Porseni Mahasiswa. ya? Oh, Porseni. Porseni juga Porseni pernah. Porseni tahun 2022 juga di Banjarmasin kemarin. Oh. Dan itu saya dapat juara 3. Ternyata. Jadi Politeknik Indonesia kemarin. Oh, Saya kan iya, Politeknik. Poltek. Oh, Iya, anak Poltek loh. Anak Poltek. Ternyata ya. Jadi emang kamu dari emang ya kuliah SD dan di 2022 kemarin itu ya puncaknya menurut kamu setelah ya. Porseni saya langsung yang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas itu di Malang. Oh, tapi dari kalian berdua kan setelah banyak banget melewati masa-masa lomba-lomba menyanyi, ada nggak sih kayak momen yang bener-bener kayak terekam banget di ingatan kalian, entah itu mungkin kayak momen awkward atau mungkin momen yang menurut kalian kok berasa aku malu ya gitu. Ada nggak sih yang kayak mungkin ya momen-momen yang nggak terlupakan, entah sedih, entah senengnya? Kalau seneng sih ya pasti ya kayak bisa sekalian liburan Oke. gitu kan. Bener, kayak liburan ya, liburan betul. gratis. Liburan gratis. Tapi selain liburan itu juga bawa beban ya, Iya, karena harus juara gitu. Betul. Betul. Tapi kalau beban-beban kayak gitu kadang kalian benar-benar tipe orang yang overthinking atau enggak sih? Kalau Tengku overthinking, Overthinking ya. bener-bener overthinking. Sama. Sama ya? Sama aja. Oh jadi emang tiba-tiba orang yang kepikiran Iya. banget. Terlihat dari beberapa kali mereka tag ya. Oh iya bener. sebelum dikirim terlihat dari beberapa Kompetitif kali banget mereka- ya, Iya, kompetitif banget. Ya terlihat ya di Iya. sini kompetitifnya ya. Tapi emang kalian tiba-tiba orang yang overthinking. Iya. Overthinking. Kalau misalnya udah overthinking kayak gitu, biasanya apa sih yang kalian lakuin biar bikin kalian calm down gitu, bisa dengan tenang lagi, fokus lagi, itu apa tuh? Biar bisa fokus lagi. Ya paling keluar dulu nyari udara seger gitu kan ya, terus ya jangan terfokus sama satu hal yang di situ terus mungkin kan. Oh, oke, Tapi oke. di keluar gitu kemana gitu. Oh, Kalau aku kayak lebih berdoa sih, berdoa nenangin diri. Iya berdoa. menenangkan diri dia ya. Berdoa, menenangkan diri, gunting rambut. Gunting rambut. Kayak sambil gunting rambut sambil berdoa gitu ya. Kemarin tuh pas yang bintang radio yang ini, yang Palembang ini. Jadi aku udah jam 8 keluar dari rumah. Cerita sedikit ini ya, Ya, cerita sedikit gimana, agak gimana? agak lucu Intermezzo sebenarnya. lah ya, Iya. gimana nih?
ke tempat potong rambut itu nunggu barbernya sampai buka. Jadi saya nunggu di mobil. Tapi sampai jam setengah 10 itu belum buka-buka. Karena itu tempat langganan Tengku. Jadi kalau tempat lain itu kan takutnya jelek kan. Ya, kayak kita kalau udah situ trust memang sama udah yang pas itu banget ya. ya. Tapi setengah 10 juga belum buka-buka dan peserta ada namanya Aditya Majid. Dia nelpon, "Kak, kesinilah." Karena udah mau mulai. Jadi ya udah pasrah. Karena pada kemarinnya itu mau potong rambut udah banyak yang tutup. Kebetulan kan pulang dari kerja tuh malam. Malam ya. Oh gitu, jadi emang nungguin itu Iya. barbershop sampai buka dulu ya. Jadi agak gimana ya pas tampil di final itu agak kurang percaya diri gara-gara rambutnya berantakan banget. Tapi masih ganteng loh, tenang, kita bisa reviewnya ya di YouTube, kita masih bisa kita lihat ya. Tapi akhirnya kamu potong rambut di Palembang? Iya, pasti nyatain langsung masuk 3 terbaik, langsung tancap gas potong rambut. Iya. Di tempat yang kamu tungguin? Iya, Nggak? benar. Oh iya, ya masih ya di tempat yang Kesitu kamu langsung. tungguin langsung ya. Tapi kalau Brigita sendiri itu persiapannya kemarin ke Palembang gimana? Karena kan dari Batu Raja ya, terus pengumumannya juga kayak mepet banget ya waktunya. Bukan mepet lagi sih Kak, menurut aku ya. Sangat mepet ya, Kak. Kalau mau mendadak sekali ya. Kalau mau ditanya persiapannya sih, kalau aku nggak ada persiapan sebenarnya. ya. Jadi memang posisinya kemarin itu kebetulan lagi di Palembang juga, Oke. ada kegiatan lain ya kan. Terus dapat informasi itu aku lagi makan mie ayam gitu. Lagi makan mie ayam terus tiba-tiba dikabarin dari grup kalau sore ini bakal pengumuman, apa siang-siang itu bakal Iya. pengumuman gitu kan. Aku pikir cuma mau pengumuman doang, ternyata besoknya Ambil udah nada harus, ya. dan nada harus sudah tampil gitu. Yeah. Jadi pulang lagi ke Batu Raja. Oh, Gitu. jadi pulang lagi ke Batu Raja. Besoknya berangkat lagi pagi. Oh, bolak-balik Gitu. ya dia ya. Jadi kan benar nggak ada kesiapan kan? Yes. Oh, jadi emang itu mendadak banget ya. Iya, mendadak. Tapi sebenarnya kalian berdua jujur nih, expect gak kalau bakal ke Manado? Kakak dulu. Kalau aku sih nggak ya, karena kayaknya bukan nggak expect sih, lebih kepada kayak kalau harapan ada ya, aku pengen banget kayak gitu kan ke Manado, tapi kayaknya lawannya keren-keren banget, masih oke. bisa nggak ya gitu kan. Oh, karena sebenarnya Brigita kemarin tampilnya di urutan ke-10 ya kalau nggak salah ya. 16. 16 karena Ya. dia ujung banget tuh, aku Iya, liat kayak, iya, "Oh, ujung banget nih Brigita." Oh, tapi maksimal lah ya, terbayar lah ya bolak-baliknya dia ya. Tapi sempat ini gak sih kalau di jalan tuh kayak, aduh kenapa harus sekarang sih, dadak-dadakan banget Iya sih. betul, sempat kepikiran kayak gitu juga kan, karena ngelihat kondisi badan juga kan. Aku kan orangnya mudah drop nih Kak. Oh, oke. Iya, kemarin juga sebenarnya kondisinya ngedrop. Oh. Makanya takut banget kan. Nah, enggak, kalau emang nggak dikirim nggak apa-apa, yang penting udah nampilin yang terbaik udah cukup, aku pikir kan. Ternyata puji Tuhan aku Baik banget ya, itu so fine banget dia pas rekamannya kemarin. Nah kalau Tengku gimana? Dari Lahat kah kemarin OTW pas pengumuman? Enggak, kalau yang di Palembang aku masih stay di Palembang. Oh masih stay. di Palembang. Jadi aman. Apakah kamu emang nungguin kayak, kayaknya aku masuk final deh, tungguin aja dulu di sini gitu? Pasti berharap ada ya. Oke. Tapi lihat dari postingan-postingan teman-teman Iya, kan dari audisi ya. Kebetulan Tengku tuh terakhiran ngirim video. Oh terakhir. Iya. Jadi jam 12-nya tutup, Tengku jam 10 baru upload. Kenapa kamu baru upload jam 10? Apakah kamu nggak mau dilihat oleh Bukan. sainganmu? Karena benar termasuk itu. Oh, iya. Habis itu lihat pesaingnya juga. Oh. Kayak maju mundur mau Oh, ikut oke, audisi oke, kemarin. oke. Tapi akhirnya memberanikan diri untuk upload dan expect sih sebenarnya, expect kalau masuk ke final expect, tapi kalau untuk ketiga besar nggak expect. Karena banyak teman-teman yang cowok ya yang putra itu, banyak teman-teman Tengku yang lomba-lombanya juga sering ketemu gitu. emang sering Iya. ketemu circle-nya Tengku pernah di bawahnya, dapat juara di bawah mereka, dari gitu kayak Oke, dari lo kayak bener-bener roda berputar ya? Iya, bener, Nanti pas di atas berputar. kita ganjel aja biar gak Iya. turun. Oke teman Pro 2, dan kamu juga bisa langsung deh tanya apapun ke mereka ya soal bintang radio ataupun juga persiapan mereka ke Manado nanti. Tinggal kirim di WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau juga di YouTube channel kita RRI Palembang. Kita lagi live streaming juga di situ. Dan kita bakal break bentar, tetap stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Entah kapan
sangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda, dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca, kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca, kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba. Lakukanlah terus kau menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan.
Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Pulau kemarau yang tenang. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Pro2, teman terbaik kamu. Sampai saat ini tak terfikir olehku, aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku panaskan teragi aku. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro1
RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Wait a minute. Kill this. Nah, 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria spesial ya, dialog di dalam studio. Kita sore hari ini bareng sama teman-teman dari Bintang Radio RRI Palembang yang bakal terbang ke Manado nanti di tanggal 26. Oke, udah bareng Tengku sama Brigita lagi teman Pro 2. Dan tadi kita udah tanyain ya gimana sebenarnya mereka kesehariannya gimana ya, terus nyanyinya tuh dari kapan. Tapi yang aku penasaran adalah persiapan. Nih persiapannya mereka udah sampai mana nih, kita tanyain dulu apa aja yang udah mereka persiapin untuk ke Manado nanti. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Tengku ya. Oke. Kalau persiapan sendiri, kalau dari lagu ya pasti Oke. lagu-lagu yang bakal dibawain itu udah mulai didengerin semua. Karena kan kalau lagu Tengku kemarin cuma Bertahan Terluka ya, jujur di antara lagu pilihan itu Tengku cuma tahu lagu Bertahan Terluka dari Fabio. Oh, itu Bertahan Terluka. Iya. Dan lagu-lagu yang kedua itu baru denger di final kemarin. Di final jadi kemarin. iya, jadi kebetulan kita dapat ke Manado ini, mau nggak mau kita harus diapalin semua kan. Ya, jadi udah mulai dengerin lagu, udah mulai humming di rumah. Sama kalau untuk persiapan baju ya, kostum udah mulai nyari-nyari juga. Udah mulai Iya, nyari-nyari udah mulai juga. nyari juga. Kebetulan kita nanti ada parade ya. Iya, ada parade. Ornamen-ornamen dari provinsi. Kita udah mulai dibicarain juga sama Kak Gita. Jadi Oke. dari segi pakaian, perform udah mulai kita siapin lah. Oh, oke. Kalau Brigita sendiri gimana nih persiapannya? Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sama Tengku ya, sama aja sih. Kayak lagu-lagu juga dari 3 lagu yang kemarin itu ya cuma 1 doang yang tahu ya. 2 lagunya aku jujur nggak tahu. Belum pernah bawain? Asing ya. Oke. Pas iya betul. Pas udah di sini baru tahu. Oh. Oh, dinyanyiin sama ini teman-teman. Iya. Oh, yang gini lagunya gitu kan. Yang aku tahu cuma lagunya Sial Mahal ini Sial doang. mahal ini ya. Untung nasib mereka beruntung ya, bukan sial ya. Karena lagunya sial semua sih. Iya, betul. Oke, nah tapi kalau dari kalian sendiri, kalau dari wardrobe-nya gimana? Baju-bajunya? Apakah udah dipersiapin kah? Udah ya Kak ya? Udah kalau untuk baju. Udah sih. Udah dipikirin sih yang Udah pasti. dipikirin ya, sampai ke make up-nya juga? Iya, udah dipikirin yang pasti. Oke, karena biasanya yang cewek ini lebih Lebih ekstra ribet. ya, Iya. lebih ekstra ya. Ribet ya kan? Banyak banget, mau dibawa skincare-nya, make up-nya ya, Iya, betul. semuanya nih teman Pro 2. Oke, dan kita juga buka line WhatsApp di WhatsApp 08 16 11 06 916 yang mau tanya langsung. Aku mau jawab dulu pertanyaan ya. Dari Ica ya, halo selamat sore Kak, mau tanya dong, ini mereka berdua bisa pinter nyanyi, tipsnya apa sih? Wow, ini gimana nih? Tips biar bisa pinter nyanyi. Yang pastinya ada kemauan untuk latihan itu aja. Ada kemauan buat latihan. Kalau dari Kalau Tengku sendiri itu otodidak ya kebetulan. Otodidak. Iya, dari kecil memang udah bisa nyanyi. Tapi kalau mulai fokus bener-bener latihan segala teknik nyanyi itu mulai dari SMA karena ada guru vokal di SMA dan lebih fokus lagi pada saat kuliah itu kebetulan Polsri nyewa seorang pelatih untuk pas kami ke nasional. Jadi di situ benar-benar tahu segala teknik dari nyanyi gitu. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri ya, atau mungkin Brigita nih, ada kayak latihan-latihan rutin gak sih yang kamu lakuin?
Kalau latihan rutin sih enggak sih ya Kak, tapi lebih ke kayak sering latihan sendiri sih. Kalau latihan pakai coach kayak gitu sih enggak sih Kak. Oh enggak, emang sering latihan Iya. sendiri. Otodidak berarti ya kan? Otodidak. Otodidak aja kayak Kita gini. nggak les dari kecil. Enggak. Oh enggak, sama. Oh sama. Dapat gratisan dari instansi. Intinya mau belajar aja ya. Mau belajar. Oke. Nah tapi kalau dari kalian berdua ada nggak sih yang mungkin kayak dari gaya hidup juga ya yang dihindari-hindari, kayak mungkin nggak boleh makan gorengan. Kalau kan penyanyi bilang gitu ya, penyanyi tuh jangan makan gorengan tahu, jangan minum minuman yang bersoda lah atau apalah. Tapi kalau kalian berdua gimana? Dari Kak Gita mungkin? Sebenarnya betul nggak salah, cuma masih sering dilakuin. Iya benar. Masih suka nyolong-nyolong ya, pengen gitu kan, pengen boleh sih sekali-sekali makan gorengan kali ya kan. Tapi kalau udah mau mendekati misalnya ada perlombaan atau kegiatan mau nyanyi kayak gitu, ya dari jauh-jauh hari udah dihindarin dulu lah untuk sementara waktu. Oke, tapi dari keluarga sendiri juga suka bawel gak sih? Jangan makan ini mau lomba nih, jangan gini dulu, jangan kelayapan dulu, jangan kesini dulu, itu ada gak sih? Sering. Sering ya? Iya sering. Yang paling sering di rumah yang kayak gitu siapa? Papa, mama, adek? Semuanya kayaknya ngikut ya kayak gitu. Apalagi kalau lagi latihan nyanyi gitu kan di rumah. Kadang latihan sendiri tapi suara Coachnya dari banyak mana ya? banyak banget coachnya di rumah itu ya. Contohnya kayak gimana misalnya? Iya. Kamu vokalnya jangan kayak gitu dong, dibuka AIWO-nya. Oh gitu. Diperhatiin dong. Berarti. Tapi emang kalau dari keluarga sendiri itu yang ngajarin nyanyi banget itu dari siapa? Sebenarnya sih kalau nyanyi itu dari mama ya. Dari mama. Karena dulu mama juga kebetulan tinggal di Palembang, dia penyanyi di Palembang juga. Oh, Ya. emang darah penyanyi itu menurun Iya, ya. Oke. Kalau dari Tengku sendiri gimana Tengku? Iya. Yang pastinya banyak tantangan. Kalau Tengku sedikit cerita Kak. Gimana? Kemarin Tengku itu baru aja sembuh dari DBD? Enggak Bukan, dong. jangan dong. Penyakit tumor di pita suara. Oh serius? Benar. Wah, baru gimana tuh? kemungkinan bulan kemarin baru sembuh, langsung ikut bintang radio. Oh. Jadi itu gara-gara vocal abuse. Oh. Jadi sering teriak-teriak pas nyanyi gitu ya. Kan saya juga freelance di Biasa Palembang. toksik ke pasangan, toksik ke diri sendiri dia. Kebetulan temen juga freelance di Palembang kan, nyanyi-nyanyi di hotel gitu kan. Nah itu sampai bisa bener-bener nggak berhenti dalam 1 minggu jobnya sebelum dapat pekerjaan di Lahat. Jadi kemarin tuh udah serak 1 bulan baru dicek, ternyata kena nodul namanya, nodul pita suara. Oke. Itu penyembuhannya Tengku kemarin 3 bulan. 3 bulan. Itu bener-bener voice stress, nggak boleh ngomong sama sekali. Jadi sekarang dikurangin makan pedas, makan asem, jadi gitu. Yang bisa banyak dahak itu gorengan, jadi dikurangin bener. Karena ada kemungkinan bisa muncul lagi. Itu sebuah tip tumor, tapi tumor jinak. Dan sekarang udah hilang alhamdulillah. Wah alhamdulillah banget ya. Langsung ikut bintang radio. Dan dapat lagi ya, dia ke Manado lagi ya. Semoga sekarang gak usah over latihan dulu ya Teguh ya. Jangan, iya. Jangan toxic productivity ya, jangan dulu. Kita harus balance nih kayaknya ya. Oke teman berdua, tapi terakhir ada gak sih yang pengen kalian sampein? Itu mungkin untuk family atau teman kalian nih yang udah mendukung kalian sampai ke bintang radio, atau juga minta dukungan dari teman-teman Pro 2 yang lainnya, boleh? Kalau dari aku sih yang pertama aku ucapan syukur sama Tuhan ya, masih bisa sampai di titik ini. Aku bersyukur dan aku juga terima kasih untuk teman-teman di Batu Raja, teman-teman Pro 2 juga ya kan yang udah support dan dukung sampai di sini. Terus untuk orang tua, untuk adik, terus untuk pacar yang selalu dampingin ya kan sampai kemarin perlombaan juga kan, ya itu sih ya. Yang pastinya perjuangan belum selesai. Benar. Dan minta doa dan dukungannya selalu, itu aja sih. Oke, itu Brigita. Gimana Tengku? Sama sih kalau sama kayak Kak Brigita. Tapi Tengku mau ngucapin terima kasih banget sama teman-teman Tengku yang kemarin pas final nyempetin datang semua kan untuk support. Karena mereka tahu perjuangan Tengku udah 3 tahun ikut ini. Jadi mereka tahun ini benar-benar support dan
orang tua juga yang kemarin sempat bimbang disuruh Tengku ikut lagi atau enggak, itu keputusan orang tua juga kemarin kayak mau ikut terserah Tengku, tapi kali ini harus benar-benar ekstra gitu latihannya. Dan alhamdulillah bisa sampai ke nasional tahun ini. Ya terima kasih untuk mama sama papa yang udah selalu doain Tengku pastinya. Dan untuk rakyat Sumsel pastinya ya, minta doa dan dukungannya untuk ya. kita berdua membawa nama baik Sumsel ya Kak ya. Baik, pasti dong kita dukung semuanya ya teman Iya. Pro 2. Dan ya sampai sini dulu dialog dalam studio kita bareng sama Brigita dan juga Tengku sama Lubis, ya itu perwakilan RRI Palembang ke ajang Bintang Radio tingkat nasional di Manado nanti. Pastinya teman Pro 2 kita bakal report terus gimana kegiatan mereka di Manado, gimana perkembangan mereka ya nantinya, gimana perlombaan mereka, kita bakal report terus dong. Dan kamu juga bisa dengerin gimana nanti perkembangan mereka di Pro 2 pastinya. Tapi sampai sini dulu sore ceria kita ya, dan ngobrol bareng. Nanti kita bakal ya kasih spill kamu deh gimana persiapan mereka pas nanti di Manado ya, kita telepon aja. Oke, tapi makasih banyak ya buat kalian udah nyempetin masuk ke studio kita di Pro 2. Terima kasih juga sama RRI Pro 2 ya yang udah kasih kesempatan kita untuk hari ini. Iya betul. Dan sampai sini dulu sore ceria kita dialog dalam studio bareng sama Rina Zali dan juga Tengku sama Lubis dan juga Brigita Jessica Desela Angelica pastinya. Bintang radio kita good luck semuanya ya. Dan sampai sini dulu teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Bye. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian.